Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkat 9 Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto dari SD 04 Jojogan. Saya Novel Ilmi dari SD 02 Tanahbaya. Saya Wildan Sopir dari SD Negeri 04 Kejening. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan bergilir berperan sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Novel. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Novel juga Ya, sehat? alhamdulillah juga Pak Gus. Nih kemarin dengar-dengar Pak Gus ada janji dengan Pak Wildan, katanya mau diskusi, mau coaching, betul nggak Pak? Iya betul Pak. Rencananya nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Wildan. Oke, nah saya boleh nggak Pak ngamati proses coaching tersebut Pak? Boleh Pak, malah saya sangat senang sekali. Oke Pak, nanti rencananya saya akan membuat rubrik penilaian Pak. Ini saya pengen mengamati sudahkah proses coaching tersebut itu sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Silakan Pak. Kemudian juga saya pengen lihat Pak Gus kompetensi Pak Gus dalam proses coaching tersebut. Iya Pak, siap. Terus ini Pak, dari nanti proses coaching tersebut kira-kira Pak Gus itu ada kompetensi apa Pak yang dalam proses tersebut? Nanti ada 3 kompetensi Pak. Berarti kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi itu Pak, kira-kira Pak Gus akan menekankan yang mana Pak? Nanti saya akan menekankan atau saya fokuskan pada mendengarkan aktif dan menyusun pertanyaan berbobot. Gitu Pak. Jadi ada 2 kompetensi yang akan ditekankan. Nah, indikator ketercapaiannya dari kompetensi tersebut itu apa Pak? Indikatornya nanti setelah saya melaksanakan coaching, coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Berarti Oke, jadi nanti indikatornya ketika coach sudah menemukan solusi, nanti proses coaching berjalan dengan baik Pak. iya. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak, selamat melakukan proses coaching, semoga berhasil dan sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam, bagus. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalau bagus, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Wildan. Saya juga senang Pak. Sudah lama ya Pak. Baik, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak untuk pembicaraan kita pada hari ini. Nah, gini Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas. Untuk tujuan pembicaraan kita hari ini, kira-kira tujuan untuk meningkatkan kompetensi tersebut apa Pak? Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak. Kemudian siswa juga senang Pak. Apa yang sudah Pak Wildan coba, yang sudah dilakukan Pak? Yang sudah dilakukan itu saya sudah beberapa kali mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Bervariasi ya. Sudah jadi amat monoton, tapi menurut saya masih kurang efektif Pak. Tadi Pak Wildan sudah melakukan beberapa variasi. Mungkin masih ada beberapa tantangan atau hambatan. Apa saja yang dihadapi Pak Wildan tantangan-tantangan tersebut? Tantangannya itu saya merasa kesulitan waktu belajar di dalam kelas Pak. Itu ada siswa yang masih berbicara sendiri Pak pada saat pembelajaran berlangsung Pak. Jadi karena berbicara sendiri tidak mewujudkan Tidak guru. memperhatikan guru Pak. Tentu ada hal-hal yang dibutuhkan oleh Pak Wildan untuk menghadapi tantangan itu. Yang masih dibutuhkan Pak Wildan itu apa? Yang saya butuhkan sekarang berarti strategi Pak supaya bisa mengendalikan siswa yang berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. Baik Pak, berarti kita akan membahas strategi nih Pak. Iya Pak. Ya, strategi agar untuk menghadapi anak yang ketika diajar berbicara sendiri. Kira-kira strategi yang mau dilakukan atau mau ditempuh Pak Wildan apa Pak? Strateginya mungkin
Yang pertama, saya mencari penyebab siswa itu berbicara sendiri-sendiri saat pembelajaran langsung, Pak. Apakah siswa bosan? Apakah siswa tidak memahami materi? Kemudian apakah siswa memang caper, Pak? Kadang ada ya, Pak. Jadi perhatian ya, memang beberapa murid ada yang seperti itu. Seperti itu, Pak. Setelah tadi Pak Wil sudah menyampaikan penyebab-penyebabnya kenapa kok anak berbicara sendiri tidak fokus. Ya. Kemudian apa yang mau dilakukan selanjutnya setelah tahu penyebab? Setelah saya mengetahui penyebab dari siswa berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung, mungkin pada saya masuk ke kelas itu nanti saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Pak. Kesempatan kelas. Jadi siswa memperhatikan saat guru menjelaskan. Dimasukkan dalam kesepakatan kelas. Kemudian setelah membuat kesepakatan kelas, di sela-sela pembelajaran saya juga akan memberikan ice breaking, Pak, supaya anak tidak bosan. Kemudian media pembelajarannya juga nanti akan saya buat yang semenarik mungkin, Pak, supaya siswa juga Semangat. Tadi Pak Widodo sudah menyampaikan strategi ya. Ada pembuatan kesepakatan kelas, kemudian nanti membuat ice breaking agar anak lebih semangat lagi, dan yang ketiga ini Pak, yang menarik, media pembelajaran. Menurut Pak Widodo media pembelajarannya seperti apa yang menarik? Menurut saya media pembelajaran yang menarik bisa menggunakan media pembelajaran interaktif, Pak. Yang interaktif agar itu anak bisa biar senang. Jadi ada aplikasi Wordwall, nah itu isinya banyak sekali, Pak, macamnya, Pak. Jadi game, tapi bukan game biasa, Pak, tapi game untuk pembelajaran, Pak. Bisa kuis, bisa menjodohkan, jadi masih banyak lagi, Pak. Bisa juga nanti saya akan menampilkan video pembelajaran, Pak, biar anak juga menarik, senang lah. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lain, tentunya yang berbasis IT, Pak. Jadi Pak Widodo sudah menyampaikan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Langkah yang mau ditempuh Pak Widodo untuk membuat media pembelajaran itu seperti apa nanti? Jadi langkah-langkahnya itu saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, ya, berkolaborasi. Barangkali rekan sejawat itu sudah pernah melakukan praktik baik membuat pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi ya, nanti akan saya akan minta diajarkan cara membuat media pembelajaran yang menarik. Baik Pak, kira-kira kapan ini rencana Pak Widodo untuk melakukan yang sudah disampaikan Pak Widodo? Jadi akan saya laksanakan pada awal semester 2, Pak, karena hari Senin besok sudah mulai akhir semester. Iya, sudah akhir semester, jadi nanti langsung masuk ke semester 2. Baik Pak, dari awal sampai ini tadi pembicaraan, Pak Widodo tadi sudah menyampaikan apa sih penyebabnya kenapa kok anak berbicara sendiri dan sebagainya. Kemudian tadi sudah berbicara strategi dan sebagainya. Coba kesimpulan yang bisa diambil dari pembicaraan kita yang singkat ini, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari coaching hari ini itu untuk bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, yaitu pada saat siswa berbicara sendiri saat belajar langsung, itu mungkin nanti saya akan buat kesepakatan kelas pada saat masuk kelas awal sebelum belajar langsung. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga saya akan memberikan ice breaking, Pak, supaya siswa tidak bosan. Kemudian juga media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan siswa. Video-video tadi. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilakukan Pak Widodo bisa berjalan baik dan bisa mengelola kelas dengan baik. Dan saya tunggu loh ini cerita-cerita berikutnya agar kita bisa sharing bareng untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih, Pak. Nanti setelah semester 2, Pak, setelah saya melaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya rencanakan, nanti akan saya
yang bagus untuk Siap, sharing. siap. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Baik, Pak Agus, Ya. tadi sudah melaksanakan dengan baik proses coachingnya, ini luar biasa ya Pak. Terima kasih. Mantap sekali ini. Dari proses coaching tadi, indikator yang tadi disampaikan di awal, indikator kompetensi itu sudah tercapai atau belum Pak? Setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan Pak Wildan, Hmm. indikator ketersediaannya sudah tercapai Pak. Kenapa saya mengatakan sudah tercapai? Setelah saya mendengarkan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada Pak Wildan. Pak Wildan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi Pak. Oke, nah, tadi saya juga mengamati Pak proses coachingnya itu sudah ada alur ceritanya, sudah bagus, itu memunculkan tujuannya, kemudian ada mengidentifikasi masalahnya juga. Tadi juga coaching dapat menyampaikan rencana aksinya Pak, serta tanggung jawabnya atau komitmennya. Nanti indikator juga tadi juga indikatornya sudah tercapai semua ya Pak. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong nanti pada kegiatan coaching berikutnya Pak, entah dengan siapa nanti Pak, itu kira-kira ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Pak? Nanti untuk misalkan ada coaching berikutnya, saya ingin fokus pada menyusun pertanyaan yang berbeda. Karena nanti dalam pertanyaan-pertanyaan itu berarti bisa memantik coaching untuk menemukan solusinya. Nanti ada kompetensi lanjutannya yaitu ingin mengembangkan Lebih dalam lagi, ya, membuat pertanyaan yang lebih berbobot tadi ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Semoga nanti proses coaching berikutnya nanti yang tadi sudah bagus Pak, sudah sempurna, sudah Terima kasih, bagus. Pak. Nanti berikutnya semoga lebih baik daripada yang ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian praktek coaching dari kami. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.